Perkenalkan, nama saya Alia Mutiara Putri dari kelompok Tradisi Fenomenologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang dari makalah yang telah kelompok kami buat ini, dan juga berasal dari artikel yang telah kami analisis, yaitu tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi berkomitmen untuk meradikasi 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Berbagai upaya telah dilakukan, yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, yang hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Kesempatan kali ini kami dari kelompok Tradisi Fenomenologi akan membahas melalui 4 teori, yaitu teori relationship management, teori excellent NCA teori motivasi dan gaya manajerial, serta teori sistem dan fungsi bounding spanning. Teori relationship management merupakan salah satu teori khas yang dapat diimplementasikan dan dapat membina suatu hubungan dalam organisasi. Teori ini berfokus pada upaya membangun atau menjalin hubungan yang menguntungkan. Teori excellent merupakan hasil pengembangan dari 4 model public relation dan teori situational of the public. Teori ini lebih menekankan aspek negosiasi dan kompromi. Teori motivasi AHA Maslow yang merupakan suatu hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan kebersamaan, kebutuhan harga diri, dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Teori sistem adalah sebuah dasar kehidupan manusia yang saling berhubungan. Bagaimana sistem dalam suatu relasi itu bersifat dinamis dengan sistem lainnya. Adapun rumusan masalah dari kelompok makalah kami kali ini yaitu apakah teori relationship management, teori excellent NCA teori, teori motivasi dan gaya manajerial, serta teori sistem dan fungsi bounding spanning. Dan tujuan masalah dari makalah kami yaitu untuk mengetahui pengertian mengenai teori relationship management, mengenai teori excellent NCA teori, mengenai teori motivasi dan gaya manajerial, serta mengetahui pengertian mengenai teori sistem and fungsi bounding spanning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratun Sakarutami dari kelompok 5 dengan nomor pokok mahasiswa 193516416677. Di sini saya akan membacakan teori relationship management dari artikel Tuntaskan Solusi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi berkomitmen untuk menggradasi 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Berbagai upaya telah dilakukan, yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kemendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Berikut contoh teori relationship management dari artikel tersebut. Hubungan manajemen antara organisasi dengan publik bisa dilihat dalam aturan yang dibuat oleh kementerian ini dari hubungan kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup kuliah dengan korban kekerasan seksual seperti mahasiswanya. Hubungan manajemen antara organisasi dengan publik dapat dilihat juga dari di mana kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup kuliah dapat merusak korban, dan hukuman yang terjadi tidak hanya jatuh kepada pelaku tetapi jatuh juga kepada pihak kampus, di mana safe space mahasiswanya tidak terjamin dan mempengaruhi efek sosial budaya dan juga ekonomi terhadap korban dan institusi kampus mereka. Pengaruh politik juga bisa dilihat dalam artikel ini, di mana kementerian membuat Kemendikbud ini untuk mencegah dan menghilangkan effort atau kejadian kekerasan seksual di dalam lingkup kuliah agar mahasiswa dan mahasiswinya dapat belajar dengan aman tanpa kekhawatiran terjadinya kekerasan seksual, dan juga mengkriminalisasikan kekerasan seksual terhadap pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Fatma Azaria. Di sini saya akan menjelaskan excellence theory dan contingency of accommodation theory.
Yang pertama ada excellence theory, di mana teori ini merupakan hasil pengembangan dari 4 model public relations dan teori situational of the public. Teori ini lebih menekankan aspek negosiasi dan kompromi, dan untuk mencapai kedua aspek tersebut, teori excellence menyarankan agar organisasi berkeinginan untuk mengubah perilakunya dan manajer public relations harus menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Teori excellence menganggap public relations bukan lagi sekedar berperan sebagai alat persuasif atau sebagai teknisi komunikasi untuk menyebarluaskan komunikasi. Namun, public relations dianggap sebagai ahli yang melaksanakan peran sebagai manajer yang menggunakan penelitian dan dialog untuk membangun hubungan yang sehat dengan publik. Apabila melihat dari segi teori excellence ini, maka hal yang perlu dilakukan oleh pihak Humas Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi ini adalah lebih banyak berdialog dan berdiskusi dengan publik agar kepercayaan publik dapat kembali dan publik juga bisa merasa tenang. Pendekatan dialog dengan publik diharapkan dapat membuat pandangan publik menjadi berubah. Dengan begitu, peraturan tersebut bisa disahkan dan publik juga tidak merasa resah lagi. Organisasi perlu melibatkan aktivitas public relation dalam fungsi strategis manajemen, yang setiap pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan perspektif public relations agar menghasilkan kebijakan yang mencerminkan kualitas hubungan dengan publik. Selanjutnya adalah teori contingency of accommodation theory, yakni teori dalam public relations yang merupakan pelengkap dari teori excellence sebelumnya. Teori CA ini secara umum menjelaskan tentang hubungan organisasi dan publiknya yang tidak dapat benar-benar mencapai posisi two-way symmetric seperti yang ditawarkan dalam teori excellence. Praktik public relations bergerak pada suatu kontinuum antara advokasi bagi organisasi atau klien dan akomodasi total bagi publiknya. Win-win solution yang ditawarkan oleh model two-way symmetric tidak selamanya menjadi tawaran yang ideal bagi organisasi. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat membuat model simetrik sulit diterapkan dalam prakteknya. Misalnya beberapa hal yang berkaitan dengan aturan hukum sehingga tidak memungkinkan seorang public relations untuk memberitahukan hal tersebut kepada publiknya. Permen PPKS tersebut dikeluarkan dengan hasil kerjasama antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama dan para pakar hukum negara lainnya, terkait permasalahan di mana publik tidak memahami isi peraturan tersebut. Dengan melihat ke teori contingency of accommodation ini, Kementerian tidak perlu khawatir dengan langkah yang harus diambil agar membuat publik tenang, karena alasan dibuatnya peraturan tersebut sebenarnya merupakan perbaikan sistem hukum agar melindungi para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, nama saya Resmianti, NPM saya 1935 164 16703. Di sini saya dan kelompok saya ingin mengangkat materi yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu tentang teori motivasi dan gaya manajerial. Teori motivasi A.H. Maslow yang merupakan suatu hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs, kebutuhan rasa aman, safety needs, kebutuhan akan cinta dan kebersamaan, social needs, kebutuhan harga diri, esteem needs, dan terakhir kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Maslow mensugestikan bahwa kita harus mencari kepuasan dari level terendah terlebih dahulu. Setelah hal ini selesai, baru kita mencari kepuasan akan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, hingga kelima kebutuhan tersebut dapat kita penuhi. Pengertian kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, udara, air, dan lain-lain. Kebutuhan keselamatan. Kebutuhan ini juga penting bagi manusia, di mana semua orang menginginkan adanya keamanan kerja, perlindungan terhadap bahaya, keamanan properti, dan lainnya. Kebutuhan sosial. Kebutuhan ini muncul dari masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial sehingga butuh untuk berinteraksi dengan manusia lain. Kebutuhan penghargaan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk menghargai diri sendiri, pengakuan dan rasa hormat dari orang lain. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan dari tatanan tertinggi, dan kebutuhan ini ditemukan pada orang yang sebelumnya kebutuhannya dipenuhi. Dalam artikel yang digunakan, yang mana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah ada tiga dosa besar dalam hal dunia pendidikan, yakni perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Hal tersebut menyatakan bahwa masih banyaknya kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi. Sebagai makhluk hidup, kita butuh keamanan dan kenyamanan dimanapun kita berada. Berbagai upaya telah dilakukan. Yang terkini adalah penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau Permendikbudristek PPKS. Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Dengan adanya Permendikbudristek, telah memberikan solusi atau jawaban atas keresahan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atas kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Sukmawati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya bergabung di kelompok 5 dalam mata kuliah Teori Public Relation. Akan menjelaskan tentang suatu teori, yaitu teori sistem dan fungsi boundary spanning. Teori sistem adalah sebuah dasar kehidupan manusia yang saling berhubungan, bagaimana sistem dalam suatu relasi itu bersifat dinamis dengan sistem lainnya. Kriantono 2014. Ini mengartikan bahwa dalam sebuah organisasi sangat penting untuk menjalin sebuah hubungan sosial dengan publik dan saling memberi pengaruh satu sama lain. Teori boundary spanning merupakan ciri dan sifat organisasi yang menerapkan sistem terbuka, di mana sebuah organisasi membuka diri untuk proses tukar-menukar sebuah informasi juga sumber daya dengan lingkungannya. Dalam sebuah organisasi, boundary spanning mempunyai tujuan untuk membangun sistem komunikasi dua arah, yaitu antara organisasi dengan pihak publik. Ini adalah agar mempermudah organisasi tersebut dalam membuat sebuah keputusan yang dapat mewadahi keinginan dan juga kebutuhan dari publik itu sendiri. Kelompok 5 sudah menganalisa salah satu artikel yang dirilis oleh Kominfo dengan judul Tetaskan Solusi Cegah Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kelompok kami menemukan adanya teori sistem dan fungsi boundary spanning, di mana di sini adanya komunikasi dua arah yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud dengan para stakeholders. Di sini stakeholders-nya ada dari masyarakat itu sendiri, yaitu mayoritas yang menyambut positif dari adanya Permendikbudristek PPKS. Lalu juga ada dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, yaitu Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati yang turut menyampaikan dukungannya atas Permendikbudristek PPKS, di mana beliau menyebutkan Permendikbudristek ini menguatkan upaya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak Indonesia dan menjadi regulasi yang tepat untuk mencegah juga mengurangi kekerasan seksual sekaligus memeranginya. Lalu selanjutnya ada dari Menteri Agama, yaitu Bapak Yakut Khalil Qaumas yang menyatakan dukungannya terhadap Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS di lingkungan perguruan tinggi, yaitu ini sebagai bagian dari Merdeka Belajar episode ke-14. Dari artikel tersebut, mayoritas memang mendukung adanya Permendikbudristek, namun ini juga bukan artinya tanpa celah, di mana kami juga mendapatkan adanya beberapa kritik yang diberikan oleh beberapa pihak organisasi mengenai kekhawatiran
terhadap kesalahan persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut. Oleh karena itu, dari pihak Kemendikbud yaitu Bapak Menteri Nadiem Makarim bersedia melakukan kunjungan kepada setiap bagian ataupun organisasi yang memberikan kritik tersebut dengan mendiskusikannya dan juga menerima masukan tentang Permendikbudristek ini. Dengan demikian, kami simpulkan bahwa dalam artikel tersebut menunjukkan adanya teori sistem dan juga fungsi boundary spanning yang dimunculkan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rehan Mukti, NPM saya 193 516 416 699. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang kelompok kami buat. Oke. Teori berpijak dari fenomena empiris dan berusaha menjelaskan cara kerja fenomena tersebut serta meramalkan akibat yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, teori dengan realitas memiliki hubungan yang sangat erat untuk mengetahui sebab akibat dari adanya realitas atau suatu fenomena. Kita membutuhkan teori untuk dapat menjelaskannya. Oleh karena itu, teori dapat dikatakan sebagai simplifikasi dari dunia nyata, walaupun satu teori hanya menjelaskan sebagian aspek dari dunia nyata atau realitas atau fenomena tertentu tersebut. Walaupun dalam kenyataannya kita akan membutuhkan lebih dari satu teori untuk menjelaskan realitas atau fenomena yang terjadi. Dalam praktik public relation, teori merupakan sesuatu yang dinilai penting untuk menunjang pekerjaan praktisi public relation. Teori dapat digunakan oleh seorang praktisi public relation untuk menjadi pedoman pengambilan keputusan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi pada saat itu. James Grunig dalam Culbertson, Jeffers, Stone and Terrell 1993 dikutip di 15 Kriantono 2014 mengatakan bahwa teori dapat digunakan oleh para praktisi untuk merencanakan program dan menggunakan kesuksesan atau kegagalan program untuk merevisi teori, sehingga teori dapat dianggap sebagai sesuatu yang dinamis. Dalam kajian teoritisnya, public relation memiliki banyak sekali teori, entah teori khas public relation maupun teori hasil dari pinjaman pada disiplin ilmu yang lain. Tetapi dalam tulisan ini, saya akan langsung membahas teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya. Teori-teori tersebut yaitu teori sistem. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan lainnya. Hal tersebutlah yang mendasari esensi dari teori sistem, karena pada dasarnya teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya. Sekian, terima kasih.